Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di Siniar kali ini. Saya Farihatul Mutmainah, seorang mahasiswa PPG jurusan Pendidikan IPA di Universitas Negeri Malang. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sosok inspiratif dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita akan menggali lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran dasar beliau yang masih sangat relevan hingga hari ini. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang pendidikan. Menurut beliau, pengajaran atau on the beach merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu ibarat memberi ilmu yang berguna bagi kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan atau upvoeding adalah proses menuntun anak agar ia mampu menemukan kekuatan kodratnya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia serta sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal mengasah kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter anak. Pendidikan menjadi ruang bagi anak untuk berkembang sebagai individu yang utuh, yang memiliki kemampuan untuk menghargai diri sendiri, orang lain, dan mampu hidup secara mandiri. Tujuan akhirnya adalah terciptanya manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Salah satu konsep yang sering diungkapkan Ki Hajar adalah tentang peran guru sebagai seorang penuntun. Beliau menggambarkan pendidik sebagai seorang petani yang menanam benih di ladang. Anak-anak diibaratkan seperti benih yang akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tugas pendidik adalah memastikan lingkungan belajar anak-anak tersebut subur dan penuh perhatian, agar mereka dapat tumbuh secara optimal. Menariknya, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa seorang pendidik tidak seharusnya memaksa anak menjadi sesuatu yang bukan kodratnya. Pendidikan adalah tentang menuntun, bukan memaksakan. Jika diibaratkan, petani tidak bisa mengubah benih jagung untuk menjadi tanaman padi. Dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan untuk berkembang, namun tetap diarahkan agar tidak kehilangan arah. Bapak Ki Hajar Dewantara juga berbicara tentang pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan juga sesuai dengan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan lingkungan dan zaman di mana anak-anak tumbuh. Contohnya, di era sekarang, kita perlu menyesuaikan pendidikan dengan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis dan problem solving, kreativitas, kolaborasi, dan juga termasuk literasi digital. Namun, meskipun kita perlu mengadopsi hal-hal dari luar, berbagai hal dari negara luar, kita harus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya kita. Sehingga, apa yang masuk dari luar tidak bisa kita telan dan terapkan secara mentah-mentah, melainkan perlu penyelarasan dan penyesuaian dengan budaya kita sendiri. Ini sangat relevan di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan keberagaman alam yang luar biasa. Pendidikan harus memfasilitasi anak-anak kita untuk memahami dan menghargai kekayaan sosial budaya mereka sendiri. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga erat kaitannya dengan pembentukan budi pekerti. Budi pekerti sendiri merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa, atau bisa dikatakan
Budi pekerti adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang jika selaras akan menghasilkan karya atau tindakan yang baik. Budi pekerti, kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis atau hal yang berhubungan dengan rasa, seperti senang, bahagia, takut, marah, kecewa, dan lain sebagainya, serta berperan dalam menentukan karakter seseorang. Selain bagian biologis, juga ada bagian intelligible, atau bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir yang menyerap pengetahuan. Dan pendidikan terbaik untuk budi pekerti sebenarnya dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat anak-anak pertama kali belajar tentang nilai-nilai sosial dan karakter. Keluarga sebagai tempat penyempurna serta menjadi laboratorium awal dan utama untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Lalu ada sistem Among, yang merupakan metode pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Among berasal dari kata momong dalam bahasa Jawa yang berarti merawat dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dalam konteks pendidikan, sistem Among menekankan peran guru sebagai seorang pamong, yaitu sosok yang membimbing dengan tulus, bukan untuk memaksa atau mengatur anak, melainkan untuk menuntun mereka agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam sistem ini, dikenal 3 asas penting pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ingarso sungtulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Ingmadya mangunkarso, yang berarti di tengah memberikan semangat. Dan tutwuri handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Ketiga asas ini adalah pondasi bagi seorang pendidik dalam menjalankan perannya. Di depan, seorang guru harus bisa menjadi contoh yang baik, menunjukkan sikap dan perilaku yang patut ditiru. Ketika berada di tengah siswa, berada di tengah anak-anak, guru harus menjadi motivator yang mampu mendorong siswa untuk berani berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Sementara dari belakang, guru memberikan dukungan agar siswa dapat menjalani proses belajarnya secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Sistem ini juga mencerminkan prinsip pendidikan yang menuntun tanpa harus mendikte. Seorang pamong tidak boleh menghalangi potensi anak dengan aturan-aturan yang kaku, melainkan mendampingi dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai kemerdekaan dalam belajar. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya soal mentransfer ilmu, tetapi lebih tentang bagaimana memerdekakan anak dalam berpikir, bertindak, dan berkreasi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi, teman-teman, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangatlah mendalam dan penuh makna. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, mendidik anak sesuai dengan kodratnya, dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga pada budi pekerti luhur dan karakter. Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi kita sebagai seorang calon guru, terutama di tengah tantangan pendidikan di era modern ini. Terima kasih telah mendengarkan siniar ini. Semoga kita bisa terus belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.